Kita lanjut bahas BTTH Season 5 episode 85-87. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Awan hitam menutupi langit akibat segel yang dikeluarkan oleh pelindung Xuan. Banyak tubuh jiwa keluar dan juga masuk dari awan gelap itu. Dan Xiaoyan menyuruh semuanya untuk berhati-hati karena ini sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Pelindung Xuan telah membayar harga yang sangat mahal untuk bisa menangkap Xiaoyan. Jika berhasil, maka dia juga akan mendapatkan imbalan yang sangat besar dari aulat jiwa. Namun jika gagal, dia akan menjadi orang yang sangat merugi. Selain itu, pelindung Xuan juga akan mendapat hukuman dari aulat jiwa karena telah mengorbankan seluruh tubuh jiwa yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Han Feng sangat yakin bahwa kali ini Xiaoyan pasti akan mati. Tiba-tiba saja, kabut hitam di sekitar pelindung Xuan berubah menjadi sosok hitam samar yang kemudian pelindung Xuan pun memasukkan darah ke dalamnya. Sosok hitam samar itu mulai menyiksa tubuh jiwa dan akhirnya seluruh tubuh jiwa di dalam awan gelap mulai berhamburan dan memberikan serangan pada kelompok Xiaoyan. Setiap kali mereka dihancurkan, maka akan berubah menjadi asap putih yang kembali masuk ke dalam awan gelap. Ketua Sukian baru menyadari bahwa tubuh jiwa yang hancur sebenarnya akan menjadi makanan bagi tubuh jiwa yang lainnya. Semakin diberi makan, maka tubuh jiwa itu akan semakin kuat, yang bahkan bisa mampu mencapai tahap Do Huang. Dan untuk menghancurkan formasi ini, satu-satunya cara adalah membunuh pelindung Xuan. Namun orang itu sekarang telah bersembunyi di dalam awan gelap dan dirinya sulit ditemukan. Saat semua di dalam kebuntuan, Ketua Yao Tianhuo di dalam cincin pun berkata pada Xiaoyan bahwa untuk melenyapkan para tubuh jiwa sampai tuntas, supaya tidak berubah menjadi makanan bagi tubuh jiwa yang lainnya, adalah dengan menggunakan api hati yang terjatuh. Supaya lebih efektif, harus digabungkan dengan teknik pemberiannya. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan segera mengeluarkan bentuk pertama dari teknik milik Yao Tianhuo. Serigala raksasa pun keluar dan mengobrak-abrik seluruh tubuh jiwa. Kemudian melenyapkannya sehingga tidak bisa menjadi makanan bagi tubuh jiwa yang lainnya. Pelindung Xuan yang berada di dalam awan pun sangat kaget, tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki api hati yang terjatuh yang paling ditakuti oleh para tubuh jiwa. Apalagi pengendalian Xiaoyan terhadap api itu sangatlah mahir hingga mampu membentuk seekor serigala. Tiba-tiba saja para tubuh jiwa yang ada di dalam awan gelap saling memakan satu sama lain. Tidak ingin tinggal diam, Xiaoyan menggerakkan serigala raksasanya untuk bertabrakan dengan awan hitam. Dan energi panas di tubuh serigala langsung melenyapkan banyak tubuh jiwa. Hal ini membuat pelindung Xuan pun keluar dari tempat persembunyiannya dan menahan serigala raksasa dengan kabut hitam supaya tidak mengganggu para tubuh jiwa yang saling memakan. Xiaoyan pun memperkuat serigala raksasanya dengan kekuatan spiritual. Dalam sekejap saja, serigala itu pun menjadi tambah ganas yang membuat pelindung Xuan tidak tahan dengan panas dari dalam tubuhnya. Dia pun kali ini berlari masuk kembali ke dalam awan gelap. Namun detik berikutnya, serigala mengeluarkan semburan api yang mengobrak-abrik awan gelap. Hal ini memaksa pelindung Xuan mengeluarkan kartu traf terakhirnya. Dirinya segera melepaskan 4 tubuh jiwa bertahap Do Huang yang dalam sekejap saja langsung memakan seluruh tubuh jiwa kecil yang ada di dalam awan gelap. Setelah itu, 4 tubuh jiwa ini pun saling melahap satu sama lain. Melihat hal ini, Tetua Sukian pun menjadi sangat panik. Karena jika dibiarkan, maka akan terbentuk roh ganas yang mencapai tahap Daozong. Xiaoyan berniat untuk menghancurkan tubuh jiwa itu sebelum berhasil menjadi seorang Daozong. Namun niatan dari Xiaoyan segera dihentikan oleh Tetua Tianhuo di dalam cincin. Karena dia merasa tubuh jiwa yang berada di tahap Daozong bisa menjadi sumber makanan dan juga sumber energi baginya. Jika berhasil dimurnikan, maka kekuatan dari tubuh jiwa Yao Tianhuo akan langsung menjadi Daozong. Tidak lama kemudian roh ganas pelindung Xuan pun berhasil terbentuk dan benar-benar berada di tahap Daozong. Han Feng pun meminta pada pelindung Xuan untuk segera melenyapkan kelompok Xiaoyan. Dia juga melihat pada Mo Tianxing apakah mau bergabung kembali dengan kelompoknya atau tidak. Jika mau, maka kelompok Han Feng akan memiliki 5 orang yang berada di tahap Daozong. Setelah terdiam sejenak, Mo Tianxing memilih untuk tidak ikut campur di dalam masalah ini karena dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan Xiaoyan. Bocah itu selalu bisa menciptakan keajaiban dan lebih baik menghindari orang seperti Xiaoyan daripada harus menyinggungnya. Tiba-tiba saja, Xiaoyan pun mengatakan bahwa dirinya akan menghadapi pelindung Xuan dan juga roh ganasnya. Mendengar hal ini, kelompok Han Feng pun sangat terkejut dan Han Feng cukup bingung apa sebenarnya yang akan dilakukan Xiaoyan. Beraninya dia
melawan 2 orang di tahap Douzong sendirian. Pelindung Xuan segera menggerakkan roh jahat yang meluncur dengan sangat cepat untuk memberikan tinjuan pada Xiaoyan. Bukannya menghindar, Xiaoyan malah maju dan beradu tinju dengan roh jahat di tahap Douzong. Detik berikutnya, dari dalam tinju Xiaoyan kali ini memancarkan cahaya putih yang sangat menyilaukan, dan hal itu membuat ekspresi dari pelindung Xuan berubah dengan penuh keterkejutan. Kekuatan hisap luar biasa muncul dari dalam cincin Xiaoyan yang kemudian menghisap roh ganas milik pelindung Xuan itu. Dalam sekejap saja, pelindung Xuan merasakan kepanikan luar biasa, sementara roh ganas masih berjuang keras untuk melepaskan diri dari kekuatan hisap cincin Xiaoyan. Yao Tianhuo di dalam cincin pun telah melepaskan seluruh kekuatannya demi bisa mendapatkan roh ganas yang berada di tahap Douzong ini. Namun pelindung Xuan yang tidak ingin roh ganasnya tersedot, dia pun segera membentuk segel untuk menarik kembali roh ganas itu. Hal ini membuat Yao Tianhuo merasa kewalahan dan dia pun meminta bantuan dari Xiaoyan untuk menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin ini. Alhasil, kekuatan hisap dari Yao Tianhuo pun menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, roh ganas itu pun semakin mendekat dan akan tersedot masuk ke dalam cincin. Melihat hal ini, semua orang pun sangat heran dengan Xiaoyan dan merasa tidak percaya. Sementara Han Feng juga terlihat panik, senyum di wajahnya pun langsung lenyap. Di sisi lain, Mo Tianxing merasa keputusannya tidak mengganggu Xiaoyan adalah sesuatu yang tepat. Bocah itu memang tidak normal. Han Feng buru-buru berteriak pada tetua Yingxian untuk segera memberikan serangan pada Xiaoyan sebelum cincinnya berhasil menyedot roh ganas ke dalamnya. Tepat ketika serangan Han Feng akan mengenai Xiaoyan, Xiao Yixian pun muncul dan menahan serangan itu. Sementara tetua Yingxian juga tidak bisa berbuat banyak karena saat ini telah ditahan oleh tetua Suqian. Pada akhirnya, roh ganas milik pelindung Xuan berhasil dimasukkan ke dalam cincin yang ada di jari Xiaoyan. Dalam sekejap saja, pelindung Xuan pun menderita pukulan yang hebat karena roh ganas itu telah bercampur dengan esensinya, dan kehilangan roh ganas sama saja dengan kehilangan sebagian kekuatan. Selain itu, jiwa dari pelindung Xuan pun juga terluka parah. Kali ini, pelindung Xuan benar-benar lumpuh dan di masa depan nanti, dirinya tidak akan bisa meningkatkan kekuatan yang hanya bisa mentok di tahap Douhuang. Yao Tianhuo yang ada di dalam cincin pun sudah memberikan segel pada roh jahat. Dirinya sangat kelelahan yang kemudian pamit pada Xiaoyan untuk tertidur. Sebelum itu, Yao Tianhuo berpesan pada Xiaoyan supaya dia memulihkan jiwanya dalam waktu 10 hari. Jika tidak, maka jiwa dari Yao Tianhuo akan benar-benar tersebar dan juga lenyap. Sementara roh ganas yang telah disegel kemungkinan juga akan terlepas dan keluar dari dalam cincin. Xiaoyan pun berjanji akan membantu memulihkan jiwa dari Yao Tianhuo. Sementara pelindung Xuan yang sudah terluka kali ini memohon pada Xiaoyan untuk mengembalikan roh ganasnya. Jika dia setuju, maka pelindung Xuan akan membantu Xiaoyan membunuh Han Feng. Mendengar hal ini, Han Feng pun sangat kaget dan tidak percaya bahwa pelindung Xuan akan mengkhianati dirinya. Han Feng menyuruh pelindung Xuan untuk kembali memberikan serangan pada Xiaoyan. Namun orang itu malah marah dan membentak Han Feng. Hal ini membuat Han Feng sakit hati dan berniat membunuh pelindung Xuan yang sudah terluka. Karena Xiaoyan menolak mengembalikan roh ganas, pelindung Xuan menyuruh 10 utusan roh untuk menyerang Xiaoyan. Dan kali ini, 10 rantai jiwa pun ditembakkan secara bersamaan menuju arah Xiaoyan. Tiba-tiba saja, Xiaoyan segera membentuk segel dan 10 tangan api keluar untuk menangkap rantai-rantai jiwa yang kemudian membakar rantai itu. Setelahnya, tangan api milik Xiaoyan melemparkan 10 rantai jiwa yang langsung menembus tubuh dari 10 utusan roh. Dalam sekejap saja, tubuh mereka terbakar oleh api Xiaoyan dan lenyap menjadi debu. Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada pelindung Xuan. Dia berniat untuk melenyapkan orang itu. Detik berikutnya, tubuh Han Feng pun muncul di samping pelindung Xuan, dan pelindung Xuan pun langsung mengajak Han Feng bekerja sama untuk melawan Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja tangan Han Feng diayunkan, yang kemudian menembus dada dari pelindung Xuan. Dia pun menarik jiwa dari pelindung itu. Semua orang yang ada di tempat ini tidak percaya bahwa Han Feng akan membunuh pelindung Xuan, padahal orang itu adalah rekannya. Jika dia saja berani berbuat seperti itu pada orang dari aula jiwa, kemungkinan Han Feng juga bisa berbuat hal yang sama pada seluruh orang yang bekerja sama dengan dirinya. Setelah memegang jiwa dari pelindung Xuan,
Han Feng kali ini membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan tubuh jiwa itu. Dalam sekejap saja, aura di dalam tubuh Han Feng pun meningkat dengan pesat, bahkan tubuhnya juga tampak membesar. Namun kali ini, kulitnya terlihat ada gelembung-gelembung, diakibatkan tubuh Han Feng tidak mampu menampung seluruh kekuatan jiwa yang benar-benar kuat dari pelindung Xuan. Dan kali ini, kekuatan Han Feng pun sudah berada di puncak bintang 5 Daozong. Xiao Yixian akan melawan Han Feng, namun Xiaoyan mengajaknya bekerja sama, dan Xiao Yixian harus berjanji untuk tidak membuka segel racun di dalam tubuhnya. Han Feng pun melemparkan serangan pada Xiaoyan, namun ditahan oleh Xiao Yixian, yang kemudian Xiaoyan mengambil langkah untuk mundur. Dia berniat untuk membentuk api teratai amarah Buddha. Melihat hal ini, Han Feng pun segera melemparkan pedang yang panjang yang akan memberikan serangan pada Xiaoyan. Lagi-lagi serangan itu ditahan oleh Xiao Yixian menggunakan hujan racun yang membuat pergerakan dari pedang menjadi sangat berat. Namun Han Feng tidak menyerah. Dia segera mengeluarkan kekuatan jiwa yang disalurkan dari dalam pedangnya, dan kekuatan jiwa ini langsung menyerang jiwa dari Xiao Yixian, membuatnya linglung dalam sekejap. Leher Xiao Yixian pun tergores oleh gelombang dari serangan pedang itu. Namun detik berikutnya, Xiao Yixian tersadar warna matanya kini telah berubah. Yang satu berwarna ungu, yang satu lagi berwarna abu-abu. Karena sebenarnya Xiao Yixian telah melepaskan kembali segel racun di dalam tubuhnya. Han Feng sekali lagi meluncurkan serangan pedang. Hal ini segera ditahan dan juga dipatahkan oleh tangan ungu raksasa milik Xiao Yixian. Detik berikutnya, dia menoleh pada Xiaoyan yang masih terfokus dalam pembentukan api teratai amarah Buddha. Tiba-tiba saja Han Feng menghilang dan muncul tidak jauh dari tempat Xiaoyan untuk menggagalkan pembentukan api itu. Lagi-lagi, tindakan dari Han Feng dicegah oleh Xiao Yixian. Hal ini membuat Han Feng emosi, yang kemudian melanjutkan pertarungan dengan Xiao Yixian dengan cukup sengit. Di sisi lain, Tetua Suqian masih fokus bertarung melawan Tetua Yingsan. Para ahli yang hadir hanya bisa melihat pertarungan sengit dari para elit Daozong, dan mereka tidak ada yang berani bertindak sembarangan karena mereka tahu bahwa ini adalah urusan dari Xiaoyan dan juga Han Feng. Jika terlibat, takutnya mereka akan terkena imbas yang sangat mengerikan. Xiao Yixian merasakan panas luar biasa dari tempat Xiaoyan berada, karena saat ini api teratai amarah Buddha 3 warna sebenarnya telah terbentuk. Saking besarnya energi api teratai amarah Buddha, bahkan ruang di sekitar Xiaoyan pun mulai berfluktuasi. Han Feng yang melihat Xiaoyan dengan api teratai di tangannya pun menjadi gemetaran, karena dia tahu betapa menakutkannya api teratai amarah Buddha itu. Dalam sekejap, Han Feng mengeluarkan asap hitam dari dalam tubuhnya yang langsung menutupi langit. Sementara Xiaoyan bergegas melemparkan api teratai amarah Buddha ke dalam asap hitam milik Han Feng yang kali ini melewati atas kepala Xiao Yixian. Hal itu dimanfaatkan oleh Xiao Yixian untuk meludahkan darahnya ke dalam api teratai amarah Buddha milik Xiaoyan. Semua orang pun segera kabur dari tempat ini, dan pada akhirnya, boom! Ledakan yang sangat mengerikan muncul di langit. Gelombang api pun menyebar dengan sangat cepat. Hutan pepohonan yang ada di tempat ini langsung diubah menjadi debu. Lembah Moyan sekarang sudah hancur lebur. Sementara orang-orang yang tidak sempat kabur, mereka tertimpa reruntuhan dari bangunan di tempat ini. Sementara rekan-rekan yang diundang oleh Xiaoyan, mereka terlihat sangat kaget. Meski ini bukan pertama kalinya mereka melihat api teratai amarah Buddha, tapi api yang saat ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Sementara Xiaoli yang melihat banyak keterkejutan dari orang-orang wilayah hitam, dia pun hanya bisa tertawa di dalam hati dan bangga dengan kekuatan adiknya itu. Di masa lalu, Xiaoyan telah diremehkan banyak orang, namun saat ini dia ditakuti dan juga dipuja banyak orang. Dan dia merupakan kebanggaan dari keluarga Xiao. Kabut hitam yang ada di langit pun mulai menyebar. Tatapan mata Xiaoyan terus terfokus pada tempat Han Feng berada. Sementara Xiao Yixian kali ini telah muncul di samping Xiaoyan, dan dirinya telah bersiap melakukan serangan jika ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya, sosok dari Han Feng pun telah terlihat. Kondisi tubuhnya sangat mengerikan. Satu tangannya telah hancur lebur, dan darah terus menetes dari dalam tubuhnya. Tetua Yingsan yang melihat hal ini pun langsung menghentikan pertarungannya dengan Tetua Suqian. Dirinya takut jika Xiaoyan memberikan serangan yang sama pada dia. Detik berikutnya, Xiao Yixian menghilang dan dalam sekejap saja muncul di hadapan Han Feng sambil berkata, "Korosi darah." Dalam sekejap saja, warna darah di tubuh Han Feng berubah menjadi ungu.
kekuatan korosi yang hebat telah memperparah luka dari tubuh Han Feng. Saat ini, Han Feng pun dalam sekejap saja berubah menjadi sangat pucat. Namun tatapan matanya masih memelototi Xiao Yixian, yang kemudian Xiao Yixian menekan kepala Han Feng dengan kuat. Detik berikutnya, boom, darah pun meledak dari dalam tubuh Han Feng, dan dalam sekejap saja tubuh orang itu pun terjatuh dari langit, yang kali ini mendarat dengan keras di atas batu. Suasana di tempat ini dalam sekejap saja menjadi sangat sunyi karena Han Feng telah mati. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya roh Han Feng secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam tanah. Tiba-tiba saja Xiaoyan meluncur dengan cepat dari langit, yang kemudian meninju tanah dengan keras, lalu menyeret roh dari Han Feng. Xiaoyan pun berkata, "Senior, jika kau pergi sekarang, kau tidak akan menerima hadiah besar yang telah kupersiapkan padamu." Roh dari Han Feng berjuang sekuat tenaga namun tetap tidak bisa melepaskan diri dari tangan Xiaoyan. Pada akhirnya, roh Han Feng itu pun dibungkus menggunakan api hijau yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah botol. Hal itu segera disimpan oleh Xiaoyan ke dalam cincin penyimpanannya karena dia akan mengurus Han Feng setelah menyelesaikan beberapa urusan di tempat ini. Seluruh tamu undangan dari Han Feng sebelumnya sangat ketakutan ketika melihat Xiaoyan menoleh ke arah mereka dan tidak ada satupun yang berani berbicara. Xiaoyan kemudian melihat pada tetua Yingsan dan memberinya peringatan bahwa masalah ini bisa dia maafkan. Tapi jika di masa depan tetua Yingsan masih berani menyinggung kelompok dari Xiaoyan, maka dia juga akan dilenyapkan. Orang tua itu pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian meminta maaf pada Xiaoyan atas kejadian hari ini. Di sisi lain, Mo Tianxing segera berbicara apakah Xiaoyan akan memberinya obat penawar, karena sebelumnya Mo Tianxing tidak ikut campur di dalam masalah ini. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia melihat pada Xiao Yixian, dan gadis cantik itu pun melemparkan botol kecil pada Mo Tianxing sambil mengatakan, "Campurkan obat itu ke dalam air panas dan gunakan untuk meredam tubuh putramu selama 1 bulan, maka racun di dalam tubuhnya akan menghilang." Xiaoyan dan juga Xiao Yixian segera mendekati Xiaoli, yang kemudian Xiaoli memberitahu bahwa dirinya telah mengirim orang-orang untuk memburu anggota dari lembah Moyan yang telah kabur, dan di masa depan nanti tidak akan ada lagi yang namanya lembah Moyan. Mereka akan diberantas hingga akarnya. Sementara Xiaoyan segera berterima kasih pada para ahli yang telah membantunya. Selanjutnya, Xiaoyan akan mencari harta karun dari lembah Moyan ini. Dengan bantuan Xian, mereka pun menemukan terowongan rahasia yang merupakan ruang harta dari lembah Moyan. Kelompok Xian menyusuri terowongan dan mereka pun menemukan goa di dalamnya. Dan kali ini, lagi-lagi ada pintu batu yang sangat besar berwarna hitam yang tampaknya sangat keras. Xian akan mencoba menghancurkan pintu tersebut, namun dilarang oleh tetua Sukian dan orang tua itu. Hanya menyentuh pintu batu dengan jarinya, toki yang sangat besar pun menyebar dan langsung menghancurkan pintu batu ini. Cahaya menyilaukan segera keluar dari dalamnya, yang tiba-tiba saja ada serangan dadakan. Hal ini dengan mudah diatasi oleh tetua Sukian, yang ternyata penyerang itu merupakan ular raksasa yang menjaga harta karun di dalam ruangan ini. Kelompok Xiaoyan pun melihat banyak harta karun di dalam ruangan, mulai dari gulungan teknik, senjata, bahan obat, dan juga yang lainnya. Mereka mulai memeriksa satu persatu, namun ular penjaga kembali bangkit, dan hal itu segera mendapatkan bogem brutal dari Xian. Melihat hal ini, Xiaoyan pun cukup heran betapa ganasnya gadis kecil ini kalau sudah berurusan dengan pertarungan. Xiaoyan penasaran seperti apa wujud asli dari Xian. Kenapa di tubuh sekecil ini kekuatannya benar-benar tidak wajar? Tetua Sukian juga tidak tahu, karena ketika dirinya menemukan Xian, dia sudah berubah menjadi gadis kecil karena sudah memakan rumput pengubah wujud. Namun tetua Sukian curiga jika sebenarnya Xian berasal dari ras binatang ajaib yang muncul di dataran tengah. Jika Xian telah sampai di tempat itu, kemungkinan akan segera mengetahui info tentang sosok asli dari Xian, karena di tempat itu dikabarkan juga ada binatang zaman kuno. Kecerdasan mereka tidak kalah dengan manusia dan wujud mereka bahkan bisa berubah menjadi wujud manusia. Di dataran tengah ini juga ada klan kuno yang sangat misterius. Hal ini membuat Xiaoyan teringat pada Xiao Sun-er. Kemungkinan kekuatan di belakangnya memang berasal dari klan kuno itu. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan dia teringat dengan ucapan dari Xiao Sun-er. Jika belum mencapai tahap Daozong, jangan mencari dirinya
karena itu sangat berbahaya. Hal ini membuat Xiaoyan bersemangat untuk bisa segera mencapai tahap Daozong supaya dia bisa menjemput kekasih tercintanya. Xiaoyan mulai memeriksa salah satu rak harta dan dia menemukan satu-satunya rak dengan energi pelindung. Xiaoyan akan mencoba menembus energi itu dan dia tersenyum karena saat ini Xiaoyan menemukan sebuah kata-kata teknik kelas D yang telah muncul di atas rak dengan energi pelindung tersebut. Tiba-tiba saja ada energi spasial yang muncul pada rak harta ini. Tetua Suqian lalu mengatakan, jika Xiaoyan menghancurkan pelindung itu secara brutal, maka barang-barang di dalamnya juga akan rusak. Mendengar hal ini, Xiaoyan segera mengeluarkan api hijau miliknya. Tepat ketika api itu bersentuhan dengan energi pelindung, api hijau milik Xiaoyan malah meledak. Sementara pelindung dari rak di tempat ini masih terlihat sangat kokoh. Xiaoyan buru-buru melihat pada Xian karena dia tahu bahwa Xian bisa menembus berbagai macam pelindung. Jika Xian mau membantunya mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rak itu, maka seluruh bahan obat yang ditemukan oleh Xian akan dikembalikan oleh Xiaoyan padanya. Xian pun setuju dan dengan mudah dia mengambil 4 kotak yang berada di dalam rak yang kali ini telah tersegel. Xiaoyan mulai memeriksa. Di dalam kotak pertama ada gulungan berwarna merah yang bertuliskan teknik kelas D tingkat menengah bernama cermin pergerakan petir, dan hal ini khusus pengguna dengan ki elemen petir. Xiaoyan buru-buru melihat pada kakaknya, kemudian memberikan gulungan itu karena Xiaoli memiliki energi petir di dalam tubuhnya. Xiaoli pun menerima dengan senang hati. Selanjutnya Xiaoyan membuka kotak kedua dan dia cukup kaget karena menemukan gulungan bertuliskan teknik penciptaan api. Dirinya merasa jika gulungan ini mirip dengan punya Fang Yan, namun setelah diteliti ada sebuah tulisan dengan kata-kata asli. Xiaoyan berpikir, apakah berarti gulungan milik Fang Yan itu adalah palsu? Dia buru-buru membuka gulungan ini yang kemudian membaca catatan dari hantu tua di dalamnya dan bertuliskan, gulungan ini adalah ciptaanku yang kuhabiskan dengan banyak usaha untuk bisa menyempurnakannya. Gulungan pertama merupakan gulungan yang tidak sempurna. Untuk bisa mempraktikannya membutuhkan 3 orang demi bisa membuat sebuah api yang mendekati api surgawi, dan penggunanya akan menderita luka yang cukup parah setiap kali mempraktekkan teknik itu. Namun untuk gulungan asli yang satu ini, orang bisa membuat api tanpa membutuhkan orang kedua maupun ketiga. Resiko cedera juga sangat kecil. Membaca hal ini membuat Xiaoyan menjadi sangat senang karena pada akhirnya dia bisa menciptakan api lain yang mendekati api surgawi. Dengan begitu, Xiaoyan bisa terus-menerus menciptakan api teratai pemusnahan tanpa takut kekurangan api tambahan. Selanjutnya, Xiaoyan pun membuka kotak ketiga dan juga keempat. Di dalam kotak ketiga berisi manik-manik merah dan kotak keempat berisi gulungan bambu berwarna abu-abu. Mata Xiaoyan terfokus melihat manik-manik merah dan dia pun sangat kaget karena sebenarnya itu merupakan inti monster tingkat tinggi. Menurut Tetua Suqian, seharusnya ini merupakan inti monster berperingkat 7 yang setara dengan Daozong. Selanjutnya, Xiaoyan melihat pada gulungan bambu yang tampak biasa saja. Dia pun membuka segelnya dan langsung muncul tulisan boneka setan langit. Hal ini membuat Xiaoyan merasa jantungnya berdebar dengan kencang. Menurut catatan di dalam gulungan, boneka setan langit bukanlah metode Qi maupun teknik Dou. Sebaliknya, itu adalah cara pembuatan boneka yang bisa dikendalikan untuk membantu pertahanan maupun pertarungan. Untuk bisa membuat boneka setan langit, diperlukan 3 bahan, yaitu mayat sebagai tubuhnya, roh sebagai otaknya, dan inti monster tingkat tinggi sebagai jantungnya. Selain itu, level dari boneka setan langit juga dibagi menjadi 3, yaitu langit, bumi, dan juga manusia. Semakin bagus api yang digunakan untuk memurnikan boneka setan langit, maka semakin memungkinkan boneka itu mencapai tingkat langit. Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa inti monster level 7 yang ada di kotak ketiga ternyata merupakan bahan yang akan digunakan hantu tua demi bisa membuat boneka setan langit. Xiaoyan pada akhirnya menyimpan gulungan itu karena dia cukup tertarik untuk membuat boneka setan langit. Hal ini akan berguna ketika berada di dataran tengah. Xiaoyan pun mengajak semuanya untuk kembali setelah mendapatkan panen yang cukup melimpah, dan rencana selanjutnya adalah membuat pil pemulih jiwa untuk Yao Tianhuo karena orang itu sudah benar-benar lemah dan Xiaoyan tidak akan membiarkannya menghilang dari dunia. Xiaoyan kali ini mengecek gulungan yang ada di dalam cincin gurunya dan dia mendapatkan cara pembuatan saliva penumbuh jiwa. Hal itu
akan digunakan untuk menyembuhkan tubuh jiwa dari Yao Tianhuo. Xiaoyan kemudian mengumpulkan bahan-bahan di tempat penyimpanan bahan obat dari Akademi Jianan dan dirinya mulai memurnikan saliva penumbuh jiwa. 2 kali percobaan Xiaoyan gagal. Pada akhirnya percobaan ketiga dia berhasil, yang kemudian saliva penumbuh jiwa telah sempurna dalam waktu 5 hari. Xiaoyan segera menuangkan saliva penumbuh jiwa itu ke dalam cincin milik Yao Tianhuo yang ada di jarinya. Dalam sekejap, cincin itu pun mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa tubuh jiwa dari orang tua itu akhirnya telah pulih. Yao Tianhuo pun berterima kasih pada Xiaoyan dan Xiaoyan juga berterima kasih pada Yao Tianhuo. Jika bukan karena bantuannya, maka Xiaoyan tidak akan bisa mengatasi roh ganas dari pelindung Xuan. Xiaoyan kemudian keluar dari dalam ruangan pemurnian obat. Dirinya melihat Xiaoli yang terlihat mondar-mandir dan juga tampak cemas. Setelah melihat kemunculan dari Xiaoyan, Xiaoli pun buru-buru mengatakan bahwa saat ini Xiao Yixian sedang dalam bahaya. Sesuatu telah terjadi padanya. Mendengar hal ini, Xiaoyan pun sangat kaget dan langsung bergegas mencari Xiao Yixian. Setibanya di tempat Xiao Yixian, Xiaoyan melihat tempat itu sudah disegel oleh para tetua akademi karena banyak asap beracun keluar dari dalam kamar Xiao Yixian. Xiaoyan segera bertanya pada Tetua Suqian yang juga ada di tempat ini sebenarnya apa yang telah terjadi. Tetua Suqian hanya mengatakan jika dirinya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena tiba-tiba saja banyak asap beracun keluar dari tempat Xiao Yixian dan hal itu membuat sebagian murid langsung pingsan. Setelah menghirup asap beracun itu demi menahan penyebaran dari asap beracun, Tetua Suqian dan juga para tetua yang lainnya hanya bisa menyegel tempat ini. Xiaoyan buru-buru menerobos masuk ke dalam segel karena dia ingin melihat kondisi dari Xiao Yixian yang ada di dalam kamar. Dengan perlindungan dari api surgawinya, Xiaoyan tidak takut dengan racun yang ada di tempat ini karena bisa langsung dinetralkan. Setelah sampai di dalam kamar, Xiaoyan melihat Xiao Yixian sedang duduk meringkuk di tempat tidurnya dengan tubuh yang terus-menerus mengeluarkan asap beracun. Xiaoyan buru-buru menghibur Xiao Yixian dan dia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada gadis cantik itu. Xiao Yixian seharusnya bisa menunda kambuhnya tubuh racun ini dalam waktu 1 tahun lebih. Tapi karena dirinya sering membuka segel racun di dalam tubuhnya, pada akhirnya kambuhnya tubuh racun menjadi lebih cepat daripada perkiraan. Xiaoyan buru-buru memegang tangan dari Xiao Yixian dan api surgawi dimasukkan ke dalam tubuhnya. Namun Xiaoyan tidak menyangka bahwa bagian dalam tubuh dari Xiao Yixian sudah dipenuhi oleh gas beracun. Jika gas beracun ini sampai masuk ke dalam otaknya, maka Xiao Yixian akan kehilangan kesadaran dan tidak bisa lagi mengendalikan tubuh racunnya. Hal itu akan segera meledak, kemudian Xiao Yixian akan mati. Sementara Xiao Yixian sendiri saat ini sudah terlihat putus asa. Dia sangat sedih jika harus berpisah dengan Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak akan membiarkan Xiao Yixian mati. Dirinya buru-buru mengecek cincin milik Yalou. Siapa tahu menemukan inti monster untuk bisa mengendalikan tubuh racun milik Xiao Yixian. Namun semuanya nihil. Tidak ada satupun yang bisa digunakan untuk bisa mengendalikan hal ini. Di saat Xiaoyan dan juga Xiao Yixian sudah putus asa, tiba-tiba saja Yao Tianhuo di dalam cincin yang dipakai Xiaoyan tertawa. Dan dia mengatakan bahwa tidak menyangka akan sekali lagi melihat seseorang dengan tubuh racun. Xiaoyan cukup kaget. Lalu bertanya apakah Yao Tianhuo pernah melihat seseorang dengan tubuh racun dan apakah dia juga memiliki metode untuk menyegel hal ini. Yao Tianhuo mengatakan dahulu kala dirinya punya seorang sahabat yang memiliki tubuh racun dan Yao Tianhuo menciptakan sebuah segel untuk bisa menunda kambuhnya tubuh racun dari sahabatnya ini dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Namun segel itu hanya bisa dipakai sekali saja. Pada akhirnya sahabatnya itu mati dalam waktu 3 tahun karena tidak menemukan cara lagi untuk bisa mengatasi tubuh racun di dalam dirinya. Detik berikutnya, Yao Tianhuo memberikan pola segel pada Xiaoyan. Hal ini telah memberikan harapan baru bagi Xiaoyan untuk bisa menyelamatkan Xiao Yixian. Setelah mempelajarinya sebentar di dalam dunia spiritual, akhirnya Xiaoyan membuka matanya dan berkata dengan cukup malu, "Aku bisa menyegel sementara tubuh racunmu, tapi untuk melakukan hal ini, kau harus membuka seluruh pakaianmu." Dalam sekejap saja, wajah Xiao Yixian menjadi memerah. Karena Xiao Yixian juga sudah tidak bisa berbuat banyak, dirinya hanya bisa menuruti ucapan dari Xiaoyan yang kali ini
Xiao Yixian segera membuka seluruh pakaiannya. Hal itu membuat Xiaoyan menahan air liur dan juga si Johnny yang hendak berdiri. Karena tubuh dari Xiao Yixian benar-benar putih, mulus, dan juga seksi. Xiaoyan pun menyuruh Xiao Yixian untuk segera berbaring dan dia segera mengeluarkan api surgawi untuk menekan titik-titik racun sesuai segel yang telah dia pelajari dari Yao Tianhuo. Xiaoyan mulai menekan dari titik yang berada di leher, kemudian turun ke bawah sampai payudara, berhenti sebentar, putar-putar dikit, dan au! Xiao Yixian pun mengerang, sakit-sakit enak. Sementara Xiaoyan hanya bisa menahan si Johnny supaya tidak berontak. Kemudian lanjut turun kembali sampai ke perut Xiao Yixian dan pada akhirnya trot boom. Xiaoyan pun menekan seluruh api surgawinya di perut Xiao Yixian yang merupakan pusat dari titik racun ini. Banyak asap beracun pun segera keluar dari dalam tubuh Xiao Yixian. Sementara Xiaoyan tidak sengaja menghirup asap beracun itu yang kemudian membuatnya langsung pingsan. Sementara luka api di tubuh Xiao Yixian kali ini secara perlahan telah memudar. Tubuh racunnya sekali lagi berhasil disegel. Xiao Yixian kemudian membuka mulutnya lebar-lebar, menghisap seluruh asap beracun yang ada di dalam ruangan ini. Asap beracun itu merupakan tonik yang paling sempurna bagi pemilik tubuh racun. Dalam sekejap saja, kekuatan Xiao Yixian pun naik menjadi Dosong bintang 5. Dirinya melihat Xiaoyan yang sudah pingsan dan merasa curiga jika Xiaoyan telah menghirup asap beracun. Xiao Yixian buru-buru mencium bibir dari Xiaoyan dan menyerap seluruh racun yang telah memasuki tubuhnya. Ketika Xiaoyan tersadar, dia melihat Xiao Yixian sudah sehat kembali, dan yang membuat Xiaoyan kaget adalah bisa merasakan kekuatan Xiao Yixian yang telah naik level. Xiao Yixian hanya mengatakan letusan dari tubuh racunnya memang berbahaya, namun itu juga merupakan tonik terbaik untuk bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat. Dan tidak heran, di usianya yang masih sangat muda, Xiao Yixian bisa mencapai tahap seorang Dosong. Xiao Yixian kemudian berterima kasih pada Xiaoyan yang sudah menyegel tubuh racunnya kembali, dan hal ini bisa bertahan 2 hingga 3 tahun. Dalam jangka waktu itu, Xiaoyan sangat yakin akan bisa mendapatkan inti dari kalajengking naga racun langit. Dengan begitu, dirinya bisa mengatasi sepenuhnya tubuh racun dari Xiao Yixian. Karena masalah di tempat ini sudah beres, Xiaoyan dan juga Xiao Yixian pun segera keluar dari dalam ruangan. Tetua Sukian yang ada di luar segel merasa cukup lega melihat Xiaoyan dan juga Xiao Yixian tidak apa-apa. Detik berikutnya, Xiao Yixian menyerap seluruh racun yang ada di tempat ini supaya tidak menyebar kemana-mana. Tetua Sukian sangat kaget sekaligus iri karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiao Yixian telah naik level. Xiao Yixian pun memberikan Tetua Sukian obat penawar supaya dibagikan pada para murid yang telah pingsan. Detik berikutnya, Tetua Sukian membuka segel yang ada di tempat ini, dan tidak lama kemudian datanglah Xian, Xiaoli, Xinlan, dan juga yang lainnya. Tiba-tiba saja Xinlan memukul dada Xiaoyan dengan cukup keras karena dia khawatir jika terjadi apapun pada Xiaoyan, maka dia tidak akan lagi bisa mendapatkan orang yang bisa membantu klannya meraih kursi tetua dari Menara Pil. Xiaoyan hanya bisa tersenyum, yang kemudian dirinya bertanya kapan akan segera berangkat ke dataran tengah. Xinlan menjawab sekitar 2 bulan lagi. Namun Xiaoyan merasa bahwa waktu itu terlalu singkat dan masih banyak urusan yang harus dia selesaikan sebelum meninggalkan tempat ini menuju dataran tengah. Xinlan mengatakan pada Xiaoyan untuk santai saja karena kompetisi perkumpulan pil sebenarnya akan dilakukan 2 tahun dari sekarang. Xiaoyan harus mempersiapkan apa saja dengan baik yang dia butuhkan. Mendengar hal ini, Xiaoyan pun cukup lega karena dia masih ingin membuatkan pil tingkat 7, yaitu pil tulang darah jiwa surgawi untuk Ayang Cailin, serta membuat boneka setan langit dan memulihkan jiwa sepenuhnya dari Yao Tianhuo. 2 hari kemudian, Xiaoyan pun kembali memasuki dunia magma karena dia akan membantu Yao Tianhuo memurnikan roh ganas yang telah disegel di dalam cincin penyimpanan. Kali ini, Yao Tianhuo pun segera keluar dari dalam cincin, kemudian meminta bantuan Xiaoyan untuk memurnikan roh ganas ini. Selain itu, Yao Tianhuo juga meminjam sementara api hati yang terjatuh. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan segera memberikan api hati yang terjatuh karena dia sudah sangat percaya dengan Yao Tianhuo yang telah banyak membantunya. Roh ganas pun dikeluarkan dari dalam cincin. Tianhuo segera membentuk jaring menggunakan api hati yang terjatuh
untuk menahannya supaya tidak kabur. Sementara Xiaoyan menyalurkan doki di dalam tubuhnya untuk memperkuat jaring dari api hati ini. Detik berikutnya, Yao Tianhua mengubah segel di tangannya yang membuat jaring api hati berubah menjadi kuali alkemis. Sementara roh ganas ini telah menggumpal di dalam kuali alkemis itu. Tianhua mengatakan bahwa pemurnian ini akan berlangsung 3 hingga 4 hari. Xiaoyan tidak masalah dengan hal itu karena dia juga ingin menggunakan waktu ini untuk membuat boneka setan langit. Sambil membaca gulungan tentang tata cara pembuatan boneka setan langit, Xiaoyan sesekali melemparkan doki ke dalam kuali api hati supaya tidak kehilangan kekuatannya. Setelah memahami detail dari cara pembuatan tentang boneka setan langit selama 1 jam, Xiaoyan pun berniat untuk mencoba membuat boneka setan langit. Namun dia akan menunggu dahulu sampai pemurnian dari roh ganas benar-benar selesai. Detik berikutnya, Xiaoyan pun mengeluarkan botol dari dalam cincin penyimpanan, di mana botol itu di dalamnya ada roh dari Han Peng. Xiaoyan kemudian bertanya, apakah Han Peng tahu di mana gurunya dikurung oleh aula jiwa? Han Peng menyuruh Xiaoyan untuk melepaskannya, dan dia akan memberitahu di mana Yalo dikurung. Tidak ingin bernegosiasi, Xiaoyan pun kembali menyiksa roh Han Peng menggunakan api surgawi yang kemudian memasukkannya kembali ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya, Xiaoyan pun mengisi ulang tenaga di dalam tubuhnya, dan setelah 3 hari, Xiaoyan merasa tubuhnya sudah penuh dengan tenaga, dan dia kali ini melihat kuali api hati yang sebenarnya roh ganas di dalamnya telah berhasil dimurnikan. Hal itu akan diserap oleh Yao Tianhua dan mungkin membutuhkan banyak waktu. Xiaoyan tidak masalah karena dia juga ingin memulai pembuatan dari boneka setan langit. 2 mayat pun dikeluarkan dari dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Satunya merupakan mayat Yunsan dan satunya merupakan mayat dari hantu tua. Karena Xiaoyan sudah muak dengan wajah Yunsan, pada akhirnya memilih mayat dari hantu tua untuk dijadikan boneka setan langit, dan Xiaoyan akan mencarikan tubuh yang lebih kuat untuk gurunya. Tiba-tiba saja Xiaoyan teringat dan juga rindu dengan Yun Yun, karena dia sama sekali tidak tahu tentang kabarnya setelah Yun Yun memutuskan pergi dari kekaisaran Jiama. Namun Xiaoyan cukup yakin jika di dataran tengah nanti kemungkinan dia pasti akan bertemu dengan Yun Yun. Xiaoyan mulai memurnikan mayat dari hantu tua. Dia mengeluarkan seluruh aura dari dalam tubuhnya hingga mayat ini benar-benar kosong. Detik berikutnya, Xiaoyan membuat lubang di dahi dan juga di jantung dari mayat itu. Dirinya menjentikkan jari dan inti binatang tingkat 7 pun melesat memasuki jantung dari mayat. Selanjutnya, Xiaoyan mengeluarkan botol yang di dalamnya ada pelindung Ti dari aula jiwa. Orang ini segera memohon pada Xiaoyan untuk dilepaskan. Xiaoyan hanya bisa menuruti hal itu, yang kemudian pelindung Ti benar-benar dilepaskan. Tepat ketika dia akan kabur, Xiaoyan menangkapnya kembali, dan roh dari pelindung Ti ini dibakar oleh Xiaoyan menggunakan api surgawi untuk bisa memurnikan kesadaran dari pelindung Ti ini. Setelah itu, Xiaoyan melemparkan roh dari pelindung Ti pada mayat hantu tua. Dalam sekejap, mayat itu pun langsung membuka matanya. Detik berikutnya, Xiaoyan mengeluarkan beberapa logam dari cincin penyimpanan yang akan dia lelehkan dan juga dituangkan pada mayat hantu tua untuk membuat tubuh fisiknya menjadi semakin keras. Xiaoyan berusaha keras untuk melelehkan logam itu, dan setelah 7 hari, akhirnya logamnya benar-benar meleleh. Tapi di sisi lain, mayat dari hantu tua belum bisa digerakkan karena roh di dalam kepalanya belum bisa menyatu sempurna dengan mayat hantu tua. Setelah beberapa saat menunggu, pada akhirnya roh di dalam kepala mayat itu pun berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang kemudian bergabung sempurna dengan mayat hantu tua. Hal ini memicu inti monster yang ada di jantung untuk berdengung, yang kemudian membentuk pembuluh darah yang menyebar di sekujur tubuh mayat. Xiaoyan bisa merasakan boneka setan langitnya kali ini sebenarnya telah jadi, dan auranya berada di tahap 4 atau 5 Daosong. Hal itu membuat Xiaoyan cukup senang. Xiaoyan kemudian menuangkan logam yang telah dia lelehkan pada mayat hantu tua. Dirinya terus membakar logam itu sampai benar-benar menyatu dengan tubuh mayat itu. Akhirnya, boneka setan pun telah jadi dengan warna tubuh perak, dan Xiaoyan memberinya nama boneka setan bumi sesuai dengan warna dan juga levelnya. Jika tubuhnya berwarna emas, maka itu dinamakan boneka setan langit. Jika perak, merupakan boneka setan bumi, dan jika perunggu merupakan boneka setan manusia. Selanjutnya, Xiaoyan memasukkan darah esensi
Hal ini membuat boneka setan langsung berlutut di hadapan Xiaoyan yang tandanya sudah siap digunakan untuk bertempur. Memiliki pelindung yang tidak akan mati di tahap Dosong bintang 5 adalah sesuatu yang sangat menguntungkan bagi seorang Xiaoyan. Meski belum mencapai level langit, tapi Xiaoyan sudah cukup puas dengan hal ini. Dan Xiaoyan kemudian menyuruh boneka setan bumi untuk memukul magma yang ada di bawah sini. Dalam sekejap saja, boneka itu pun meluncur dan memberikan pukulan yang sangat keras, membuat dunia magma bergetar dengan hebat. Xiaoyan tertawa puas dengan boneka setan bumi, dan lain kali dirinya akan membuat boneka yang lebih kuat menggunakan mayat seorang Dosun serta inti monster tingkat 8 supaya bisa menjadi boneka setan langit. Karena urusan boneka sudah selesai, selanjutnya Xiaoyan akan menyempurnakan pil level 7 untuk Cailin tercinta. Xiaoyan pun segera menemui kakaknya yang kemudian memberikan daftar bahan obat untuk pembuatan pil tulang darah jiwa surgawi. Setelah mendapatkan daftar obatnya, Xiaolin menyuruh orang-orang dari sekte Xiao untuk mencarikan bahan obat itu yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sambil menunggu bahannya terkumpul, dia melakukan retreat untuk memulihkan tenaganya. 10 hari kemudian bahan obat yang dibutuhkan oleh Xiaoyan pun telah terkumpul. Dia menemui Tetua Sukian untuk meminta izin memberikan pil level 7 karena pil di level ini pasti akan menimbulkan keributan yang sangat besar. Bahkan di seluruh benua Doki, pil level 7 dianggap sesuatu yang luar biasa. Tetua Sukian kemudian meminjamkan tempat yang sering digunakan oleh Dekan Akademi untuk berlatih pada Xiaoyan. Tempat itu terletak di tengah-tengah Akademi Jianan bagian dalam ini, dan itu merupakan tempat yang paling tinggi di Akademi Jianan. Dari tempat ini, seluruh Akademi Jianan bagian dalam akan terlihat. Alasan lain dari Tetua Sukian meminjamkan tempat itu pada Xiaoyan karena di sana ada pelindung spasial yang akan mengurangi resiko munculnya petir besar yang akan menyambar Xiaoyan ketika pil level 7 telah terbentuk. Tanpa berlama-lama lagi, Xiaoyan segera menuju tempat itu, dan hal ini membuat banyak siswa telah berkumpul karena mereka penasaran kabarnya senior Xiaoyan akan memberikan pil level 7. Seluruh Akademi Jianan bagian dalam pun menjadi heboh gak karuan. Ujia memandang Xiaoyan dengan luar biasa dan tidak heran jika gadis yang sangat berbakat seperti Xiao Sun-er tertarik padanya, karena Xiaoyan memang tidak bisa diremehkan. Sementara Xinlan hanya bisa bergidik dengan kagum ketika memandang Xiaoyan. Di tempat tertinggi dari akademi, Xiaoyan mengatur tenaga di dalam tubuhnya yang detik berikutnya dia pun mengeluarkan kuali alkemis dan siap memurnikan pil level 7. Ini merupakan pertama kalinya Xiaoyan memurnikan pil yang mungkin menjadi pil paling sulit yang pernah dia lakukan semenjak resmi menjadi seorang alkemis. Xiaoyan mulai membakar kuali dan mengeluarkan semua bahan yang dibutuhkan. Pil tulang darah jiwa surgawi membutuhkan setidaknya 77 bahan dengan 4 bahan utama yang dianggap sangat langka, yaitu Genoderma darah naga, buah roh tulang, anggur hijau langit misterius, dan darah esensi binatang peringkat 7 atau lebih. Selain itu, pembuatannya juga tidak sembarangan, dan Xiaoyan mulai memasukkan bahan-bahan itu dengan hati-hati. 3 bahan utama serta bahan-bahan yang lainnya pun telah berhasil dilelehkan. Semua penonton menjadi sangat tegang. Sampai sejauh ini belum ada sesuatu yang merepotkan bagi Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan memasukkan bahan keempat, yaitu darah dari binatang level 7, lonjakan energi yang luar biasa muncul dari dalam kuali milik Xiaoyan. Gelombang suara yang keras pun segera terdengar karena gumpalan pil di dalamnya bergerak dengan sangat cepat dan menabrak dinding kuali milik Xiaoyan. Kuali itu pun bergetar dengan sangat hebat. Untungnya kuali milik Xiaoyan ini merupakan kuali yang sangat spesial. Jika tidak, mungkin akan segera pecah. Suara dentangan yang tidak ada habisnya membuat para tetua menjadi khawatir jika Xiaoyan akan gagal. Tapi kali ini Xiaoyan masih terfokus dan akhirnya menyadari kenapa pil di dalam kuali menjadi sangat brutal dan tidak mau menyatu dengan esensi darah binatang level 7. Hal ini penyebabnya hanya ada 2. Yang pertama, esensi darahnya terlalu kuat atau ramuan obatnya yang terlalu lemah. Maka dari itu, mereka tidak mampu bersatu dengan sempurna pada esensi darah, dan ini membuatnya menjadi berontak. Xiaoyan kemudian menambahkan ramuan obatnya dan berhasil membuat esensi darah menjadi lebih tenang.
Detik berikutnya, esensi darah itu mengeluarkan tekanan yang sangat mengerikan, yang bahkan membuat aliran doki di dalam tubuh Xiaoyan dan juga semua orang yang ada di tempat ini menjadi sangat lamban. Para tetua heran, sebenarnya yang digunakan Xiaoyan itu esensi darah binatang apa? Kenapa hal itu sampai bisa menimbulkan tekanan yang luar biasa seperti ini? Bahkan darah hewan biasa tidak akan semenakutkan seperti darah yang digunakan oleh Xiaoyan ini. Ketika semua orang memikirkan tekanan yang sangat menakutkan dari esensi darah itu, tidak ada satupun orang di tempat ini yang menyadari perubahan pada Xian. Matanya telah menyala ungu dan tubuhnya juga mengeluarkan cahaya ungu, karena sebenarnya yang digunakan oleh Xiaoyan merupakan esensi darah dari kerangka yang telah dia dapatkan di dalam pelelangan Mo Tianxing. Xiaoyan kali ini menyadari bahwa esensi darah ini menolak untuk dimurnikan, mengingat garis darahnya yang sangat spesial dan berkali-kali menghancurkan keseimbangan dengan ramuan obat. Xiaoyan pun kembali menambahkan ramuan obatnya dan dia tidak percaya bahwa pemurnian ini akan gagal. Saking sulitnya dimurnikan, Xiaoyan yakin jika hal ini jadi, maka itu akan menjadi pil dengan kualitas yang sangat tinggi untuk Ayang Cailin. Dia tidak menyerah dan tiba-tiba saja Xiaoyan seperti melihat sebuah kepala binatang keluar dari dalam kuali yang menyerbu ke arahnya. Meski hal ini hanya ilusi, namun Xiaoyan merasakan kekuatan spiritualnya menjadi melemah dan dia sangat pusing. Di sisi lain, Xinlan pun bergumam. Dia penasaran dari mana Xiaoyan mendapatkan esensi darah itu. Kenapa tekanannya sangat kuat sekali? Dan tekanan seperti ini hanya dimiliki oleh binatang ajaib yang benar-benar kuat di dataran tengah. Xiaoyan yang sudah buntu karena selalu gagal menekan esensi darah, tiba-tiba saja Xian melesat dengan cepat, menembus pelindung spasial di tempat ini. Hal itu membuat Xiaoyan sangat kaget. Detik berikutnya, Xian pun mengatakan, "Kau tidak akan pernah bisa menghilangkan tekanan itu hanya dengan ramuan, karena tekanan ini berasal dari garis keturunan. Meskipun aku tidak tahu darah binatang apa yang telah kau gunakan, tapi aku yakin latar belakangnya sangat luar biasa dan mungkin itu berasal dari darah binatang purba. Gunakan darahku untuk menekannya. Aku memiliki insting bahwa darahku ini lebih kuat dari dirinya." Xiaoyan cukup tercengang mendengar ucapan dari Xian itu. Yang detik berikutnya, Xian mengeluarkan setetes darah yang berwarna ungu dari dalam tubuhnya, dan itu segera dimasukkan oleh Xiaoyan ke dalam kuali. Darah ungu milik Xian pun benar-benar langsung bercampur dengan darah hijau merah. Dalam sekejap saja, darah hijau merah itu menjadi melemah, seolah bertemu dengan musuh bebuyutan yang membuatnya tertekan. Sementara Xiaoyan sambil melihat Xian, dia berkata dalam hati, sebenarnya apa wujud asli dari gadis kecil ini? Setelah tekanan darah hijau merah menghilang, hal itu pun akhirnya bisa bersatu dengan ramuan. Xiaoyan merasa pil ini akan sangat luar biasa, karena tidak hanya memiliki satu esensi darah binatang, melainkan dua. Karena sudah ditambah dengan darah milik Xian, pil ini akan menjadi satu-satunya ramuan tingkat tinggi yang pernah digunakan oleh ras manusia ular sepanjang sejarah. Xian pun segera keluar meninggalkan Xiaoyan, supaya Xiaoyan bisa terfokus untuk melanjutkan pemurnian obatnya. 6 hari kemudian, Xiaoyan masih duduk terdiam sambil memejamkan mata untuk menyempurnakan pil itu. Sementara para penonton yang ada di tempat ini telah bubar. Mereka melakukan aktivitas seperti biasanya, dan sesekali mereka akan datang melihat Xiaoyan apakah sudah selesai atau belum. Xiaoyan yang saat ini sebenarnya telah memasuki mode alam roh pil, dan itu merupakan kondisi misterius dari seorang alkemis. Kekuatan spiritual ketika memasuki alam roh pil menjadi tidak terbatas, dan penyempurnaan dengan metode seperti ini jarang terjadi kegagalan. Tidak semua alkemis bisa memasuki kondisi alam roh pil, dan hanya mereka dengan bakat khusus serta kemampuan di atas rata-rata. Dengan kata lain, Xiaoyan termasuk orang yang sangat spesial. Hari ke-7 pun telah tiba dan Xiaoyan membuka matanya. Dia cukup kaget karena pemurnian pil ini juga memberikan dampak luar biasa pada dokinya. Karena sekarang doki di dalam tubuh Xiaoyan sebenarnya telah mencapai puncak dari bintang 6 Do Huang. Hanya tinggal satu langkah lagi, dia menjadi Do Huang bintang 7. Mata Xiaoyan melihat pada kuali yang ada di hadapannya dan dia tersenyum
Karena embrio pil berwarna merah ungu telah terbentuk, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan obat yang benar-benar agung di dalamnya. 10 jam kemudian, pil itu pun telah terbentuk dengan sempurna. Aroma obat yang sangat kuat pun menyebar, dan tiba-tiba saja langit Akademi Jianan berubah menjadi sangat gelap. Petir-petir yang sangat besar kini telah menari di dalamnya. Semua orang yang ada di dalam akademi menghentikan aktivitas mereka dan melihat pada Xiaoyan yang telah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, karena mereka tahu tampaknya pil tingkat 7 telah berhasil terbentuk. Raut wajah Tetua Sukian dan juga yang lainnya pun tampak menegang karena mereka mengetahui bahwa pil petir akan segera muncul. Sukian menyuruh para tetua untuk bersiap membuat formasi demi mengantisipasi jika ada petir yang menyasar dan juga menyambar Akademi Jianan. Semua siswa yang ada di tempat ini juga diusir untuk tidak dekat-dekat. Ditakutkan ada sesuatu yang tidak terduga. Tetua Sukian kemudian mengatakan bahwa pil petir ini merupakan kedua kalinya yang dia lihat selama dia hidup. Yang pertama, ketika dirinya masih muda dan berada di dataran tengah, dia telah melihat seorang alkemis tingkat 7 berhasil memurnikan pil level 7 yang memunculkan pil petir yang sangat menakutkan. Namun Tetua Sukian merasa pil petir milik Xiaoyan kali ini lebih mengerikan dari apa yang dia lihat saat itu. Semua orang menjadi waspada dan juga was-was. Mungkinkah Xiaoyan bisa menghadapi pil petir yang sangat menakutkan? Tetua Sukian menoleh pada Xiao Yixian dan mengajaknya bergerak jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sendiri, matanya melihat pada petir yang ada di langit, seolah-olah hal itu seperti naga yang akan segera keluar dengan membawa energi penghancur. Xiaoyan kemudian teringat dengan gurunya yang kala itu mengatakan jika Xiaoyan bisa membuat pil yang bisa memunculkan petir di langit, maka dia layak disebut sebagai murid Yaolo, alkemis terhebat di dunia. Namun sayang, saat ini Yaolo tidak bisa melihat kesuksesan dari Xiaoyan. Jika ada Yaolo, pasti orang tua itu akan sangat bangga memiliki murid seperti Xiaoyan. Tiba-tiba saja, naga petir yang sangat besar pun melesat dari langit. Targetnya adalah pil merah ungu yang ada di dekat Xiaoyan. Dalam sekejap saja, Xiaoyan pun mengeluarkan pedang berat dan dia mengaktifkan teknik gelombang Liu He yang langsung menghancurkan serangan petir dengan sekali tebasan. Detik berikutnya, naga petir kedua pun telah muncul dengan bentuk yang lebih besar. Hal itu segera diatasi oleh Xiaoyan menggunakan segel pembuka gunung. Pertarungan dengan petir ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya pun terus berlangsung hingga Xiaoyan menjadi sangat pucat. Namun petir-petir yang ada di langit masih belum menyerah untuk menghancurkan pil merah ungu. Xiaoyan yang terlihat kehabisan tenaga membuat Tetua Sukian dan juga Xiao Yixian menjadi sangat panik. Mereka akan bergegas memberikan pertolongan pada Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja ketika petir kembali menyambar, Xiaoyan pun berteriak, "Boneka setan bumi, keluarlah!" Petir yang menyambar pun langsung berbenturan dengan tinju boneka setan bumi yang dalam sekejap sambaran petir itu pun langsung dihancurkan. Semua orang yang ada di tempat ini kaget dengan apa yang telah muncul memberikan pertolongan pada Xiaoyan. Sementara Tetua Sukian tanpa sadar hanya bisa mengatakan bahwa itu merupakan boneka setan. Sebenarnya Xiaoyan benar-benar telah berhasil membuat boneka itu. Namun kali ini boneka itu hanya berada di level bumi. Jika itu berada di level langit, kemungkinan akan bisa melawan seorang Daosun. Mendengar hal ini, semua orang yang berada di sekitar Tetua Sukian menjadi kaget bukan main. Tidak lama kemudian petir pun kembali memberikan serangan, dan hal itu juga berkali-kali ditahan oleh boneka setan bumi yang hingga detik ini warna perak dari boneka setan bumi menjadi berkilauan setelah dirinya tersambar puluhan kali petir. Xiaoyan pun hanya bisa melihat kekuatan petir yang ada di langit menjadi semakin berkurang, dan pada akhirnya awan hitamnya pun mulai memudar. Semua orang merasa sangat lega dengan hal ini. Sementara Xiaoyan segera memasukkan pil tulang darah jiwa surgawi ke dalam botol yang kemudian disimpan ke dalam cincin penyimpanannya bersama dengan boneka setan bumi. Selanjutnya, Xiaoyan pun duduk terdiam, memejamkan matanya, dan dia memanfaatkan sedikit kekuatan petir yang telah menyelinap masuk ke dalam tubuhnya untuk naik level ke tahap Do Huang bintang 7.
Tetua Sukian yang mengetahui bahwa Xiaoyan akan melakukan apa, dia pun buru-buru menyuruh para tetua menyegel tempat Xiaoyan dan jangan membiarkan satupun orang mengganggu Xiaoyan. Karena sekarang dia dalam masa kritis akan melakukan terobosan. 4 hari telah berlalu. Xiaoyan masih tidak menunjukkan aktivitasnya, sementara Xiao Yixian secara diam-diam dikagumi oleh banyak pria di akademi bagian dalam ini. Namun mereka tidak ada yang berani mengganggu Xiao Yixian meskipun tampak seumuran. Mereka menyadari bahwa Xiao Yixian memiliki kekuatan yang lebih menakutkan daripada tetua Sukian. Selain itu, banyak orang yang berpikir bahwa Xiao Yixian adalah kekasih dari Xiaoyan. Selama 4 hari ini, Xiao Yixian masih dengan tenang menunggu Xiaoyan di dalam mode kultivasinya. Tepat ketika dirinya akan kembali ke dalam kamar, gelombang energi yang sangat besar muncul dari tempat Xiaoyan berada. Di atas kepalanya ada pusaran energi yang sangat besar yang kemudian masuk ke dalam kepala Xiaoyan. Dalam sekejap saja, aura di dalam tubuh Xiaoyan pun meningkat dengan sangat pesat. Detik berikutnya, Xiaoyan membuka matanya karena dia telah berhasil menerobos ke Dao Huang bintang 7. Xiaoyan kemudian bergumam, 3 kali lagi peningkatan, dia akan sampai ke level Dao Song. Saat sudah berada di level ini, Xiaoyan akan menjemput Xiao Zuner. Selain itu, Xiaoyan juga akan membalas kesombongan dari Ling Quan saat itu. Xiao Yixian mendekati Xiaoyan, yang kemudian Xiaoyan berterima kasih karena selama ini Xiao Yixian telah setia menunggunya. Xiaoyan kemudian mengatakan 3 hari dari sekarang dirinya akan membawa Xiao Yixian untuk pergi menuju dataran tengah setelah menyelesaikan beberapa hal. Keesokan harinya, Xiaoyan ditemui oleh kakaknya yang baru saja kembali dari sekte Xiao. Xiaoyan berpamitan bahwa dia besok akan melanjutkan perjalanan menuju dataran tengah. Xiaoyan pun titip pada kakaknya untuk menjaga sekte Xiao dan juga gerbang Pan. Di masa depan nanti, mungkin sekte Xiao akan menjadi penguasa dari wilayah hitam. Ditambah dengan dukungan Akademi Jianan dan juga gerbang Pan, maka hal itu akan bisa diraih dengan mudah. Xiaoli cukup berat melihat adiknya akan pergi jauh, namun demi adiknya mendapatkan pengalaman dan juga kekuatan yang besar. Sebagai seorang kakak, Xiaoli hanya bisa mendukungnya bagaimanapun juga. Xiaoyan merupakan harapan terbesar bagi keluarga Xiao untuk bisa menyelamatkan ayahnya dari aulat jiwa. Xiaoyan kemudian memberikan botol berisi pil berwarna merah ungu pada Xiaoli dan dia meminta tolong untuk memberikan pil ini pada Ratu Medusa. Di bawah perlindungan dari Medusa, aliansi yang berada di Kekaisaran Jiama tidak akan mudah diganggu oleh siapapun, termasuk orang-orang dari aulat jiwa. Esok hari pun tiba. Xiaoyan, Xian, Xiao Yixian, dan juga Xinlan pun sudah bersiap untuk pergi dari Akademi Jianan. Xiaoyan berpamitan pada tetua Sukian, kakak Xiaoli, dan juga para tetua, serta rekan-rekan akademi yang lainnya. Tetua Sukian memberikan Xiaoyan Griffon, yaitu burung elang berbadan singa, sebagai tunggangan karena jarak Akademi Jianan ke dataran tengah itu sangat jauh. Apalagi Xinlan saat ini belum mencapai tahap Dawang dan dia tidak bisa terbang. Dengan Griffon, semuanya menjadi lebih mudah. Tanpa menunggu waktu, Xiaoyan dan juga yang lainnya pun segera naik ke atas Griffon dan burung elang singa itu pun mengepakkan sayapnya, kemudian lepas landas meninggalkan Akademi Jianan. Semua orang hanya bisa melambaikan tangan pada kelompok Xiaoyan. Sementara tetua Sukian kali ini cukup yakin bahwa Xiaoyan akan menjadi kebanggaan dari Akademi Jianan. Selain itu, tetua Sukian juga cukup penasaran reaksi seperti apa jika Xiaoyan bertemu dengan dekan akademi setelah sampai di dataran tengah nanti. Di atas Griffon, Xiao Yixian bertanya kenapa Xian harus ikut dalam hal ini. Xiaoyan menjawab bahwa tetua Sukian menyuruhnya untuk membawa Xian. Di dataran tengah nanti, tubuh asli dari Xian pasti akan terungkap. Sementara Xian dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan menjadi beban untuk kelompok Xiaoyan dan dia bisa menjaga dirinya sendiri. Xiaoyan kemudian menyuruh Xinlan untuk menunjukkan rute menuju dataran tengah. Xinlan pun mengatakan untuk mempersingkat waktu, sampai di dataran tengah mereka harus melewati lubang cacing, dan itu semacam portal teleportasi yang telah dibuat oleh seorang di tahap Daosun. Jika orang di tahap Daosong terbang dari tempat ini menuju dataran tengah, mereka akan sampai dalam waktu 6 bulan. Tapi melewati lubang cacing ini bisa dipersingkat menjadi 1 bulan. Satu-satunya tempat terdekat dari tempat ini yang ada lubang cacing adalah kota Horizon di pegunungan Tianxing. Dengan Griffon, mereka akan sampai dalam waktu 2 minggu di kota Horizon itu. Selama perjalanan ini, Xiaoyan pun mendapatkan banyak pemahaman tentang dataran tengah
dari seorang Xinlan. Tempat itu sangat luas, namun hanya beberapa klan saja yang memiliki lubang cancing. Karena itu, dianggap sebagai kekuatan dan juga kekayaan dari sebuah klan. Xiaoyan lalu bertanya, untuk saat ini siapa faksi dan juga klan terkuat yang berada di dataran tengah? Xinlan mengatakan, faksi dan juga klan terkuat tidak hanya berasal dari manusia, namun juga berasal dari binatang ajaib. Untuk binatang ajaib sendiri, Xinlan kurang paham, namun untuk faksi manusia, secara kasar dibagi menjadi 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, dan 4 pavilion. Untuk 1 menara, mereka diwakili oleh menara pil, dan untuk 1 aula, mereka diwakili oleh aula jiwa. Mendengar nama aula jiwa, niat membunuhnya sangat besar pun muncul dalam tatapan mata Xiaoyan. Untuk aula jiwa sendiri cukup misterius. Di dataran tengah tidak ada satupun orang yang tahu markasnya. Bahkan untuk melihat salah satu anggota dari aula jiwa juga sangat sulit. Xinlan mewanti-wanti supaya Xiaoyan tidak mencari masalah dengan aula jiwa jika dirinya belum memiliki kekuatan yang cukup. Dikabarkan 3 pimpinan dari menara pil telah bertukar pukulan dengan ketua aula jiwa. Namun tidak ada yang tahu siapa yang menjadi pemenangnya. Xinlan pun kembali melanjutkan informasi. Untuk 2 sekte, mereka merupakan sekte langit yang mendalam dan juga sekte bunga. Untuk 3 lembah, mereka ada lembah sungai es, lembah suara, dan juga lembah api yang terbakar. Mendengar nama lembah api yang terbakar, Xiaoyan pun menjadi penasaran. Jika ada kesempatan, dia akan mengunjungi lembah api yang terbakar. Siapa tahu bisa mendapatkan 2 teknik lain dari 3 perubahan misterius api surgawi. Jika benar-benar mendapatkan teknik itu secara lengkap, maka Xiaoyan yakin dirinya bisa melawan seorang elit Daozong tanpa harus menggunakan api teratai amarah Buddha. Dan untuk 4 pavilion, di antaranya ada pavilion bintang jatuh, pavilion 10.000 pedang, pavilion musim semi kuning, dan juga pavilion petir angin. Posisi mereka di dataran tengah membentuk persegi, sehingga juga dikenal sebagai pavilion persegi. Xiaoyan cukup kaget ketika mendengar nama dari pavilion petir angin, karena teknik 3000 petir miliknya sebenarnya berasal dari pavilion petir angin. Xinlan pun kembali mengatakan sebenarnya masih banyak faksi yang kuat yang mampu bersaing dengan aula jiwa, namun mereka enggan menunjukkan kekuatannya hingga saat ini. Xinlan memberikan peringatan untuk tidak sembarangan membunuh binatang ajaib. Ditakutkan mereka memiliki suku yang besar di belakangnya. Dan tiba-tiba saja raut wajah dari Xinlan terlihat cukup gembira. Dirinya segera menuju ke arah depan karena di sana ada pegunungan Tianxing yang sudah terlihat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apa kisah petualangan Xiaoyan di dataran tengah nanti? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.